Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Yang membuat Yusue semakin luar biasa adalah Raja Alam misterius mengundang seseorang dari alam roda roh untuk melunakkan pedang, yang jelas tidak masuk akal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pedang terbang hitam yang baru saja ditempa. Namun, sebelum Yusue bisa melihat dengan jelas, pria berjubah hitam itu bergerak, dan pedang terbang hitam itu tiba-tiba berubah menjadi pita dan menghilang ke dalam mansetnya. Pemuda kekar itu tersenyum jujur dan berkata, "Kamu tidak perlu sopan. Tuanku pernah berkata bahwa selama kamu datang dengan Orde Fengdu, mereka semua adalah pelanggan kami. Berbelanja, dan kamu harus memperlakukan mereka dengan baik." Berbicara, dia membungkukkan tangannya lagi, lalu berbalik untuk pergi. Ternyata seorang pria dari kuil Huang Kuan. Jalan yang gelap. Suyi telah melangkah maju dan datang ke toko pandai besi. Pemuda jangkung dan kekar itu menggaruk-garuk kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, "Tamu, hari sudah gelap, kita tutup." Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku di sini bukan untuk memurnikan harta. Jika kamu pergi dan memberitahu tuanmu, katakan bahwa seorang teman lama sedang berkunjung." Pemuda kekar itu terkejut, dan berkata, "Apakah para tamu mengenali tuanku?" Pria berjubah hitam yang baru saja berjalan agak jauh juga berhenti. Seorang pemuda mengaku sebagai teman lama pemilik toko pandai besi, yang membuatnya merasa luar biasa. "Jika saya tidak mengenali tuanmu, mengapa saya harus datang?" Suyi tertawa. Pemuda kekar itu ragu-ragu, "Apakah tamu itu punya sertifikat?" Suyi berpikir sejenak dan berkata, "Kamu pergi dan beritahu tuanmu sepatah kata pun, dan dia secara alami akan datang menemuiku." Yuksue menajamkan telinganya, mengungkapkan bahwa dia hanya mendengarkan. Tidak jauh dari situ, pria berjubah hitam itu mau tidak mau membangkitkan rasa penasaran. Minta juga para tamu untuk berbicara dengan jelas. Pemuda kekar itu bingung. Suyi berkata, "Malam ini akan turun salju." Pemuda kekar itu tercengang, hanya kalimat ini. Yuksue menyadari bahwa ini pasti teka-teki yang hanya diketahui oleh pemilik pandai besi. Pria berjubah hitam mau tidak mau tercengang dan bingung. "Apa ini?" Suyi berkata, "Kamu pergi dan beritahu tuanmu, dia tahu sendiri." Pemuda kekar itu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara keras, "Tamu, jangan berbohong padaku, jika aku mengetahui bahwa kamu berbohong, aku pasti akan memberimu pelajaran. Jangan pernah lupa." Suyi tersenyum, "Ayo." Pemuda kekar itu berbalik dan bergegas masuk ke toko pandai besi. Di belakang toko pandai besi adalah halaman sederhana. Pada malam hari, lentera di bawah atap memancarkan cahaya redup. Seorang pria parubaya kurus duduk di depan meja kayu di tengah halaman. Pelipis pria itu berwarna abu-abu dan dia mengenakan jubah kain tua. Bahkan duduk di sana, sosoknya lurus seperti penggaris. Di seberang pria berjubah kain, duduk seorang biksu tua berjubah hitam, dengan mata mendung dan penampilan kuno. Ratakan. Biksu tua berbaju hitam itu memiliki suara serak, memperlihatkan nafas perubahan. Pria berjubah kain itu tampak tenang, tidak tersenyum dan diam. Kematian, bahkan jika sesama Taois memiliki sarana untuk mencapai langit, dalam menghadapi tren umum seperti itu, mereka akan tetap menjadi lengan seorang pria yang menghalangi mobil. Pria berjubah kain itu tanpa ekspresi. "Kenapa?" Mata keruh biksu tua berpakaian hitam itu memandang pria berjubah kain itu dalam-dalam, dan berkata, "Ketika saya datang untuk mengunjungi rekan-rekan Taois, saya menerima nasihat dari Tuan Gagak Hitam, dan akhirnya mengerti mengapa dia berkata kamu akan terus menjaga bengkel ini secara diam-diam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini." Petik 2. Pria berjubah kain sedikit mengernyit. Biksu tua berbaju hitam itu tersenyum dan berkata, "Singkatnya, teman Tao menggunakan tanah sebagai penjara, menjebak dirimu sendiri di sini, kamu mungkin bisa menjaga kota ini, tapi kamu tidak bisa pertahankan orang-orang di kota ini. Orang-orang, kota salju berubah menjadi kota kosong hari itu, apa bedanya dengan kota mati?" Pria berjubah kain itu terdiam, menghargai kata-kata seperti emas. Biksu tua berpakaian hitam menahan senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Gagak Hitam berkata,
selama rekan Taois setuju, pindahkan batu nisan yang menjaga kota kematian, dan tunggu dunia bawah untuk kembali ketika Anda berada di dunia, Anda akan membantu sesama Taois keluar dari masalah. Pria berjubah kain itu masih tidak merespon. Dia memandang biksu tua berbaju hitam dengan tenang, dan berkata, "Apakah kamu sudah selesai?" Biksu tua berpakaian hitam terkejut dan hendak mengatakan sesuatu. Pria berjubah kain berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu bisa pergi." Biksu tua berbaju hitam itu mengerutkan kening, seolah-olah dia sedikit tidak senang, tetapi akhirnya dia menahannya. Dia berdiri dan berkata, "Rekan Taois, besok malam, bulan merah akan muncul lagi, kali ini. Aku khawatir lebih banyak orang akan mati." Pria berjubah kain itu duduk di sana, tidak bergerak, seolah-olah menutup telinga. Biksu tua berbaju hitam menggelengkan kepalanya dan hendak pergi. Seorang pemuda kekar berjalan ke halaman. Pada saat ini, biksu tua berpakaian hitam itu tertegun sejenak, dan kemudian dia tersenyum lembut dan berkata, "Rekan Taois, keturunan Anda benar-benar baik. Wuhua, pada kenyataannya, adalah langkah bibit yang bagus di jalan." Pemuda kekar itu buru-buru menyapanya dan berkata sambil tersenyum, "Senior salah." Di samping meja kayu, pria berjubah kain itu mengerutkan kening dan berkata, "Siapa yang mengizinkanmu masuk?" Pemuda kekar itu gemetar, menundukkan kepalanya, dan berkata, "Seorang tamu datang dari luar toko, mengatakan bahwa dia adalah teman lamamu, dan dia bersikeras ingin bertemu denganmu." Teman lama? Biksu tua berbaju hitam itu berpikir. Pria berjubah kain berkata dengan ekspresi datar, "Dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak pembohong yang mengaku sebagai teman lama saya. Anda harus memiliki ingatan yang panjang dan mengusir mereka, daripada meminta saya untuk instruksi." Pemuda kekar itu berkata dengan cepat, pria itu berkata, "Izinkan saya memberitahu tuannya sepatah kata, dan tuannya akan tahu siapa dia." Pria berjubah kain itu terkejut. Kemudian, dia melihat biksu tua berpakaian hitam dengan tenang dan berkata, "Kamu harus pergi." Biksu tua berbaju hitam itu terdiam sejenak, mengangguk, dan berjalan pergi. Pria berjubah kain berkata, "Aceng, kemarilah." Pemuda kekar itu bergegas maju. Pria berjubah kain mengibaskan jubah lengan sesuka hati. Sebuah kekuatan jalan tak terlihat diam-diam menyelimuti halaman. Kemudian, dia memandang pemuda kekar itu dan berkata, "Apa yang dikatakan orang itu?" Pemuda kekar itu berkata, "Pria itu mengatakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, yang disebut langit ingin turun salju di malam hari. Akan turun salju di malam hari." Pria berjubah kain itu bergumam pada dirinya sendiri. Kalimat ini sepertinya mengandung segala macam misteri, membuat pria berjubah kain itu terdiam. "Guru, apakah Anda tidak mengerti?" Pemuda kekar itu berkata dengan marah, "Aku tahu pria itu pembohong. Aku akan membersihkannya sekarang. Tunggu." Pria berjubah kain yang terdiam beberapa saat, berkata, "Pergi dan undang tamu itu masuk." "Hah?" Pemuda kekar itu tercengang. Pria berjubah kain menambahkan, "Ingatlah untuk menghormati orang itu." Ini. Pemuda kekar itu tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Dengan hati-hati berkata, "Tuan, orang itu masih remaja, hanya seorang pemuda." Pria berjubah kain itu melirik pemuda kekar itu dan berkata, "Ayolah, jika kamu bertemu dengan biksu tua itu, kamu tidak boleh berbicara sepatah kata pun padanya." Kata-katanya datar, tetapi pemuda kekar itu membeku di mana-mana, dan bergegas pergi. "Malam akan turun salju, bisakah saya minum?" Pria itu akhirnya kembali. Di luar bengkel. Ketika biksu tua berpakaian hitam keluar, dia melihat seorang pemuda berjubah dan seorang wanita dengan rok polos berdiri di sana menunggu. Terutama ketika dia melihat wanita dengan rok polos, sedikit keterkejutan muncul di kedalaman pupil mata biksu tua berbaju hitam itu. Segera, dia tersenyum lembut dan berkata kepada wanita dengan rok polos, "Saya memberanikan diri untuk bertanya, apakah gadis itu datang mengunjungi tuannya di sini?" Namun, dia mengabaikannya dan tidak menanggapi. Karena dia tidak pernah suka berbicara dengan orang asing, terutama biksu tua di depannya, yang penuh dengan roh jahat, jelas seorang kultivator yang jahat.
Sikap mengabaikan ini membuat biksu tua berpakaian hitam itu sedikit mengernyit, lalu dia menatap Suyi sambil tersenyum, mungkinkah itu teman kecil ini? Suyi melirik biksu tua berpakaian hitam dengan ringan, dan berkata, ada apa denganmu? Biksu tua berbaju hitam itu tampak tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pria dan wanita ini akan lebih kuat dari satu sama lain. Pada saat ini, pemuda kekar itu keluar dengan tergesa-gesa, dan membungkuk kepada Suyi dengan senyum sederhana dan jujur, para tamu, tuanku mengundang Anda masuk. Mata biksu tua berpakaian hitam itu menyipit pelan, hatinya bergetar. Adegan ini pasti berarti bahwa salah satu pria dan wanita adalah teman lama pemilik toko pandai besi. Siapa pria dan wanita ini, dan di mana tempat sucinya? Mata biksu tua berjubah hitam itu berkedip. Sebelum dia bisa mengerti, Suyi membawa Yusue dan berjalan ke toko pandai besi. Teman kecil. Biksu tua berbaju hitam itu menenangkan pikirannya dan menatap pemuda kekar itu sambil tersenyum. Pemuda kekar itu menoleh dan pergi. Guru berkata, jangan biarkan dia mengatakan sepatah kata pun kepada biksu tua ini. Senyum biksu tua berpakaian hitam mengeras, kelopak matanya berkedut, dan kemarahan yang tak dapat dijelaskan melonjak ke dalam hatinya. Diabaikan oleh wanita dengan rok polos, dia menahannya. Dimarahi oleh pemuda berjubah, dia menahannya. Sekarang bahkan para murid dari master toko pandai besi tidak menganggapnya serius, yang membuat biksu tua berpakaian hitam itu sedikit malu. Dia menarik napas dalam-dalam dan bergumam dalam hati, masalah ini harus dipecahkan. Tiba-tiba, biksu tua berpakaian hitam melihat ke jalan-jalan sepi di kejauhan. Pada malam hari, di depan toko yang sudah tutup, seorang pria berjubah hitam berdiri dengan tangan di belakang. Biksu tua berbaju hitam itu sekilas mengenali satu sama lain. Penatua tertinggi istana Huangquan, Yun Songxi. Biksu tua berbaju hitam itu ingat bahwa ketika dia datang mengunjungi pemilik toko pandai besi hari ini, muridnya Aceng sedang menempa pedang dao untuk kacang pinus awan ini. Rekan Taois, semoga perjalanan Anda lancar ke kota kematian besok malam. Biksu tua berbaju hitam melipat kedua tangannya, tersenyum lembut, dan membungkuk ke belakang pria berjubah hitam dari kejauhan. Suara itu masih bergema, sosoknya diam-diam berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Siapa biksu tua ini? Mengapa napasnya begitu aneh dan mengerikan? Ekspresi Yun Songxi tidak menentu, dan hatinya penuh keraguan. Apa yang saya lihat dan dengar di toko pandai besi hari ini sungguh luar biasa. Dalam kegelapan, Yun Songxi berdiri lama sekali. Yun Songxi tidak bisa menahan perasaan emosional ketika dia berpikir bahwa pria dan wanita itu bisa pergi menemui pemilik toko pandai besi hanya dengan mengatakan, langit menginginkan salju di malam hari. Kota salju tidak mudah. Di halaman belakang toko pandai besi, lentera menggantung tinggi, dan bayang-bayang bergoyang di malam hari. Ketika dia melihat pemuda berjubah berjalan seperti berjalan-jalan di halaman, pria berjubah kain itu terkejut, matanya sedikit aneh. Adapun Yusue, yang mengikuti di belakang Suyi, pria berjubah kain tidak terlalu peduli. Tempat ini, seperti sebelumnya, menyedihkan, membosankan, dan membosankan. Suyi melihat sekeliling dan menatap pria berjubah kain itu. Senyum yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajah pria berjubah kain yang tidak tersenyum, dan berkata, lebih baik mengikuti tren daripada mengikuti tren. Berbicara, dia memberi isyarat, duduk. Suyi secara alami duduk di seberang pria berjubah kain. Karena sejak dia memasuki halaman tua ini, dia merasakan depresi yang tak terlukiskan. Yang tertinggal. Orang yang membawa rasa depresi yang tak terlihat ini adalah pria berjubah kain. Dia langsung menyadari bahwa jubah kain setengah baya ini adalah karakter yang sangat menakutkan. Suyi mengetuk meja kayu, di mana anggurnya? Melihat Suyi begitu kasar, pemuda kekar yang juga memasuki halaman tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tuanku tidak pernah minum, bagaimana mungkin ada alkohol? Pria berjubah kain melambaikan tangannya dan berkata, Aceng, kamu salah, aku hanya minum dengan eye-catching. Berbicara, dia membalik tangannya, mengeluarkan sebotol anggur dan 2 gelas anggur, dan berkata, apakah kamu masih ingat toples anggur ini?
Sui tersenyum, menunjukkan nostalgia, dan berkata, jadi kamu masih menyimpannya. Pada masa itu, ketika dia kembali dari kota kematian, dia minum-minum dengan pria berjubah kain, dan dia juga mendesah bahwa hidup itu seperti perjalanan melawan angin. Dan toples anggur ini adalah yang tersisa dari Sui. Pria berjubah kain membuka toples anggur yang telah berdebu selama bertahun-tahun, menuangkan segelas untuk Sui dan dirinya sendiri, lalu berkata, aku tahu kamu akan kembali, jadi aku tetap dia. Dia mengangkat gelasnya dan meminumnya. Sui tersenyum dan meminum anggur di gelasnya. Yusue tercengang, dia menjadi semakin penasaran, siapa pria berjubah kain yang bisa duduk dan minum dengan Sword Master Xuanjun. Pemuda kekar itu tercengang. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana seorang pemuda berjubah bisa menjadi teman lama tuannya. Yang lebih menakjubkan adalah meskipun sang master terlihat tidak tersenyum seperti sebelumnya, semua orang dapat merasakan bahwa dia sangat bahagia. Saya ingat Anda mengatakan bahwa dalam kehidupan ini dan kehidupan ini, Anda tidak akan menerima murid, tetapi bagaimana Anda bisa melanggar janji Anda? Suyi Dao. Kalimat ini membuat hati pemuda kekar itu gelisah. Tetapi pria berjubah kain itu berkata, ini mungkin jalan takdir. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah melihat banyak penyihir dan jenius dari semua jenis di Suecheng, tetapi hanya Aceng yang memiliki akar yang dapat mewarisi tulang silsilah saya. Setelah jeda, dia melanjutkan, jika hanya seperti itu, tidak apa-apa, itu tidak akan membuatku berpikir untuk menerima murid. Kuncinya adalah anak ini Aceng, dan aku masih muda. Serupa. Suyi memandang Aceng yang kekar dan tinggi lagi, mengerutkan kening dan berkata, seperti apa bentuknya? Aceng merasa sedikit tidak nyaman dan menggaruk kepalanya. Pria berjubah kain berkata, tidakkah menurutmu dia sangat jujur? Jujur? Suyi terkejut dan tertawa, kamu bilang kamu jujur ketika kamu masih muda? Pipi Aceng memerah, dan dia berkata, tamu, apa yang konyol? Pria berjubah kain tidak menganggapnya serius dan berkata, apa yang saya katakan adalah jujur di jalan, menjadi cerdik, dan bodoh. Hanya dengan watak seperti itu saya bisa mewarisi mantelku. Suyi mengangguk. Pertama kali dia melihat Aceng, dia juga melihat bahwa pemuda ini tampak sederhana dan jujur, tetapi esensi batin Shenhua dan Taoisme yang kokoh memang jauh dari biasa. Dia bertanya dengan santai, ngomong-ngomong, siapa biksu iblis tadi? Pria berjubah kain berkata, dulu, dia adalah patriark kuil Jialan, dan sekarang dia adalah imam besar pengadilan ilahi Xuanming, dan dapat dianggap sebagai orang percaya. Di bawah sekte Pluto. Suyi terkejut, dan berkata, bagaimana bisa ada perubahan seperti itu? Dia ingat dengan jelas bahwa dahulu kala, kuil Jialan adalah garis keturunan Tao teratas di wilayah Sungai Styx. Selain itu, dikabarkan bahwa kekuatan aneh dari kota kematianlah yang menghancurkan kuil Jialan. Tapi sekarang, para sesepuh kuil Jialan yang meminta maaf telah menjadi pengikut Hades. Perubahan ini terlalu besar. Yuxue juga terkejut. Menurut kata-kata pria berjubah kain, pengadilan ilahi Xuanming ini memang terkait dengan Hades yang terperangkap di kota kematian. Ini rumit, tapi sederhana, dia dikhianati. Pria berjubah kain itu berkata dengan tenang, pada masa itu, sebelum bencana kuil Jialan, semacam Buddha tingkat kaisar di gerbang pernah bergandengan tangan untuk membunuh kota kematian, tetapi tidak satu pun dari mereka yang kembali. Sang Bhagava bertempur sampai mati, dan sayangnya meninggal, tubuh Dharma disempurnakan menjadi biksu iblis yang jahat. Beberapa guru Buddha memilih untuk mengkhianati dan menjadi murid Hades. Biksu tua berbaju hitam sebelumnya, nama Buddha, Bitter Willow, sekarang menjadi imam besar pengadilan Dewa Xuanming, Xier. Suyi mengangkat alisnya, sangat sulit untuk membuat seorang pembudidaya Buddha dengan pikiran yang teguh untuk membelot. Apakah Pluto ini benar-benar mampu? Pria berjubah kain menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak tahu, tetapi saya berspekulasi bahwa ini harusnya tidak dapat dipisahkan dari roda takdir. Roda keberuntungan? Suyi samar-samar mengerti. Menurut rumor, Pluto kuno menguasai 9 artefak terlarang, yang dikenal sebagai 9 terlarang Pluto. Ada artefak yang menyerupai roda Tuhan,
dengan 6 gambar rahasia terukir di luar dan 9 gambar terpencil di dalam. Itu disebut roda takdir. Dikatakan bahwa harta ini tidak dapat diprediksi, dapat menghancurkan sebab dan akibat masa lalu, dan juga dapat menyelesaikan bencana masa kini, misterius dan kuat. Di kota Ziluo, ketika Sui membunuh 9 Nethercross berdasarkan kehidupan sebelumnya, dia melarikan diri oleh yang terakhir dengan kekuatan roda nasib. Setelah memikirkannya sebentar, Sui bertanya lagi, untuk apa biksu iblis ini datang kepadamu? Pria berjubah kain mengambil toples anggur dan menuangkannya untuk Sui dan dirinya sendiri. Setelah minum segelas anggur, dia berkata, pengadilan ilahi Xuanming sedang merencanakan acara besar, mencoba menyelamatkan Hades yang terperangkap dari kota kematian. Sui segera mengerti dan berkata, mereka ingin kamu memindahkan batu nisan itu? Pria berjubah kain mengangguk, iya, selama batu nisan yang ditekan di depan gerbang kota kematian masih ada, selama berabad-abad, roh-roh jahat menakutkan yang telah terjebak di tempat terlarang utama di kota kematian masih ada. Semangat, akan sulit untuk keluar dari masalah. Setelah jeda, dia melanjutkan, dan mereka sudah tahu bahwa saya memiliki kemampuan untuk menghapus batu nisan ini. Omong-omong, pria berjubah kain itu mengingat sesuatu dan berkata, orang yang mengalahkan 9 Nethercross di kota Ziluo pada malam festival Lentera belum lama ini seharusnya adalah sesama penganut Tao, baik. Sui tersenyum dan tidak menyangkalnya. Pria berjubah kain berkata, gagak kecil mencoba merebut artefak kota keluarga Cui, pena hakim, dan menggunakan harta ini untuk mengubah aturan asli di kota kematian. Jadi untuk mencapai tujuan membebaskan Hades, tapi sayangnya, pada akhirnya gagal. Sui berkata, jadi, mereka datang dengan idemu lagi, mencoba membuatmu memindahkan batu nisannya. Pria berjubah kain berkata, saya tidak setuju. Sui berpikir, mereka seharusnya tidak menyerah begitu saja. Bagus. Pria berjubah kain itu mengangguk, mengerutkan kening di wajahnya yang tegas, dan berkata, namun, mereka sudah tahu alasan mengapa aku menjaga tempat ini dalam beberapa tahun terakhir. Sui menyipitkan matanya dan berkata, mereka mengancammu dengan sumpah yang kamu buat? Pria berjubah kain itu berkata dengan tenang, sekarang mereka tidak berani melakukannya, karena mereka tahu betapa serius konsekuensinya jika mereka mengganggu saya. Tapi di masa depan, itu menang tidak masalah. Sui menghela nafas pelan. Hanya sedikit orang di dunia ini yang tahu bahwa di zaman kuno, Tiang Seceng memiliki nama lain. Feng Du, salah satu kekuatan inti dunia bawah. Dan pria berjubah di toko pandai besi itu memiliki identitas lain, Feng Du Night Watchman. Jajaran pria berjubah kain telah diam-diam menjaga kota. Menurut aturan penjaga malam, setiap generasi penjaga malam harus bersumpah untuk menjaga Tiang Seceng selama 60.000 tahun. Kota ini hidup, kota ini hancur. Ini adalah sumpah tertinggi dari setiap jaga malam. Namun, Sui juga tahu bahwa, berdasarkan Taoisme pria berjubah kain, jika pengadilan ilahi Xuanming benar-benar melakukan ini, konsekuensinya tidak akan ditanggung oleh pengadilan ilahi Xuanming. Tapi tidak apa-apa, kalian sudah kembali. Senyum muncul di wajah tegas pria berjubah kain. Sui terkejut, tidak dapat tertawa atau menangis. Apakah kamu tidak melihat bahwa aku hanya memiliki tingkat spiritual? Ketika mendengarkan percakapan antara keduanya, Cheng, yang penuh kebingungan, hampir membeku ketika mendengar seluruh orang ini. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana guru akan menghargai teman lama, ini yang terlihat lebih muda darinya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.